To be honest, bukannya saya melihat ini pandemik sesuatu yang positif ya, cuman pandemik ini merubah cara orang mengkonsumsi entertainment sih. Itu jujur, dan itu merubah tatanan bisnis OTT gitu. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Reski dari Video. Hai Reski, apa kabar? Halo, baik Yen, ketemu lagi. Kita kenal udah lama banget ya, dan sekarang Reski di Video. Mungkin bisa dijelasin posisinya di Video sebagai apa, Reski? Halo, Yeni, saya sekarang di Video itu sebagai VP Marketing, jadi menghandle overall marketing ya dari Video gitu. Oke. Sebelumnya kan bekerja di sektor yang berbeda ya, sekarang terjun ke sektor video streaming platform atau yang juga dikenal dengan OTT. Kalau Reski ngelihat pertumbuhan video streaming dari sisi user dan growth serta traffic sepanjang 2020 itu terdongkrak dengan hebat nggak sih Reski? Atau mungkin 2019 akhir udah mulai kelihatan, tapi momentumnya ternyata di 2020. Oke, ini menarik sih. Jadi kalau misalnya kita ngomongin OTT, OTT itu saya lihat itu sebagai sebuah bisnis digital yang the next big thing dari beberapa bisnis digital yang lain gitu. Kita kan tahu ada e-commerce gitu ya, yang udah sangat kenal dekat gitu e-commerce, lalu juga ada online travel agent, lalu juga ada fintech and so on gitu. Nah, OTT ini memang udah menjadi next big thing dari bisnis digital yang besar gitu, terutama dari entertainment. Nah, kalau dilihat di 2019 atau sebelumnya, memang terlihat ada pertumbuhan dan interest yang besar terhadap masyarakat untuk konsumsi dari OTT, baik itu yang berbayar ataupun yang sistemnya non berbayar. Jadi ada sistem advertisement atau yang sistemnya subscription gitu. Nah, itu sudah ada ke arah situ dan player pun begitu banyak gitu. Nah, yang menarik sebenarnya selain memang secara growth itu sudah ada di 2019 gitu ya. Cuman di 2020 itu terjadi pelonjakan yang saya bisa bilang cukup luar biasa gitu. Nah, yang menarik itu dilihat sebenarnya gini, secara tidak langsung efek dari pandemik itu memberikan sedikit efek edukasi kepada masyarakat gitu mengenai OTT. Kondisi di mana masyarakat tidak bisa keluar rumah, masyarakat memiliki keterbatasan, sehingga ada demand dan juga ada juga supply yang semakin banyak untuk bisnis OTT. Kalau dari sisi demand jelas ya, masyarakatnya jadi gue nggak bisa kemana-mana nih. Kita apa hiburannya gitu. TV is there, tapi what's more gitu. I cannot go to cinema gitu. Gue nggak bisa nonton bioskop gitu. So OTT ada growth-nya. Kalau misalnya dari sisi supply-nya, ini juga ada hal yang menarik banget di 2020. Somehow saya hanya bisa share data di Video gitu ya, karena memang data yang saya punya itu Video itu sebagai platform OTT yang cukup lengkap, di mana ada live streaming, ada subscription base juga, ada VOD. Kita tuh mulai punya masuk supply dari sisi event gitu. Event streaming, jadi orang-orang yang tadinya nggak bisa nonton konser, nah artis-artisnya ini yang tidak punya tempat untuk bikin konser, akhirnya bikin konser streaming gitu. Nah, dua hal ini itu yang bergabung, ada demand, ada supply-nya, dan membuat bisnisnya OTT paling nggak untuk video itu terasa banget growth-nya di 2020 gitu. Ya nih. Kalau kita lihat dari sisi demografi dan respon dari audiens itu saat 2020 itu udah berani banyak yang subscribe atau seperti yang Reski bilang masih memanfaatkan freemium ya, full ads tapi free gitu ya. Dan kemudian dari sisi demografi, apakah video for all atau hanya yang suka sports aja atau yang suka drama-drama yang ada di Indosiar, ada di SCTV gitu, atau ternyata sekarang sudah sangat mainstream gitu loh, semua kalangan akhirnya subscribe di Video. Mungkin Reski bisa share? Oke. Untuk Video sendiri kita punya dua tipe bisnis. Tipenya yang pertama adalah advertisement VOD, AVOD kita bilangnya, jadi nggak perlu bayar tapi kena iklan gitu ya. Lalu ada juga subscription base, kita menamakannya SVOD.
kalau dibilang dari sizing, video itu memang terbentuk cukup lama dari effort gitu. Karena memang terkenalnya video tuh as a streaming platform. Kan launching di tahun 2016, itu pertama streaming hingga akhirnya sudah mulai masuk ke VOD base itu di tahun 2018 lalu 2019. Nah, jelas memang kalau dari sisi demografik, penonton TV yang jumlahnya begitu besar itu mulai teredukasi untuk masuk OTT. Jadi size-nya itu besar gitu di situ. Jadi orang-orang nonton TV yang dari Indosiar, CTV gitu itu besar sekali. Ternyata orang-orang yang menonton sinetron Suara Hati Istri dari episode 1 sampai 300 tuh ada gitu. Sebesar itu gitu ya. Ternyata itu favorit bokap nyokap gue berarti. Yang ada di Indosiar, yang ada memang, semuanya. Jadi ada memang ternyata mass market itu salah satu yang membuat video menjadi berbeda dengan yang lain gitu ya. Itu jelas gitu. Nah, yang kedua, kita juga punya kekuatan di sports gitu. Jadi sports itu karena kita mempunyai license dari UCL, license dari beberapa sports yang liga-liga dunia yang lain, sehingga memang user yang masuk ke sini itu sudah siap untuk menonton sports. Nah, mereka ini biasanya orang-orang siap untuk melakukan pembayaran. Jadi udah siap untuk subs. Jadi saya nonton karena saya mau nonton UCL gitu. Jadi udah tahu saya harus bayar kayak gitu. Dan itu pun terbentuk juga dari sisi yang memang user olahraga tuh sudah siap dengan itu gitu. Dan kita pun juga menanyakan NBA, which is NBA juga orang masuk ya saya udah siap untuk bayar gitu. So itu yang kedua. Nah yang ketiga memang yang benar-benar terjadi lonjakan luar biasa di 2020 itu adalah para penonton yang memang siap untuk subs untuk menonton non-sports. Jadi salah satunya di video itu selain kita punya drama Korea, kita punya film-film Indonesia, kita pun ada video original series. Jadi production sendiri yang kita buat di mana masyarakat premium itu bisa menonton gitu sama mereka doang gitu. Jadi tidak semuanya, walaupun kita dua episode awal tuh kita gratiskan supaya orang bisa nonton. Nah kalau ditanya sebesar apa atau misalnya demografi video seperti apa ya, sebagai startup pada umumnya yang kita ngerasa punya potensi tinggi, saat ini kita memang mencoba mengambil semua, dan walaupun semua itu besar tetapi setiap orang itu punya interest masing-masing di video gitu. Ada yang suka sports, ada yang suka drama Korea, ada yang even yang nonton TV dengan Suara Hati Istri tersebut gitu. Kayak gitu Yan. Kalau kita lihat kan saat ini Indonesia kebanjiran platform asing nih. Meskipun video bisa dibilang salah satu platform lokal yang unggul dan masih eksis, setelah mungkin 3 tahun sebelumnya banyak banget ya platform dari Southeast Asia yang masuk, tapi video bisa dibilang satu-satunya platform lokal yang masih eksis. Kalau kita lihat nih, Reski mungkin bisa share strateginya video untuk bisa bersaing dengan Netflix, dengan Amazon Prime Video, dengan Lionsgate yang sebentar lagi akan masuk, Disney Plus Hotstar yang gila-gilaan dengan harganya gitu. Apakah masih sama dengan strategi yang dikembangkan tahun-tahun sebelumnya, atau melihat banyaknya pemain baru asing yang menawarkan konten original, konten Hollywood yang banyak, video akhirnya kayaknya gue harus memulai sesuatu yang baru nih. Apakah banting harga atau nambah konten atau gimana, Res? Oke, pertanyaan menarik. Ini salah satu menjawab tadi pertanyaan ini, pertanyaan nomor 1 tuh. Sebesar apa sih bisnis OTT? Nah itu terbukti player makin banyak gitu, dan ya saya juga dengar semakin serius dan semakin banyak lah kucurannya gitu ya di sini. Nah kalau dari OTT bisnis sendiri, satu hal yang kita lihat sangat amat penting itu adalah ketersediaan dari kontennya. Jadi orang itu datang untuk menonton OTT itu karena kontennya gitu. Jadi kepemilikan konten, bisa menciptakan konten dengan konten sendiri dan misal harganya bersaing tapi membuatnya juga begitu bagus, itu akan jadi PR sendiri gitu. Jadi kita harus berlomba-lomba memberikan konten terbaik gitu, sehingga orang mau masuk ke situ. So core content will be the number one lah yang kita harus tetap jalankan dengan baik gitu. Nah yang kedua, salah satu mungkin yang menjadi kekuatan video selama ini dan menjadi unique selling point adalah user video itu memang begitu besar dan datang dari penonton TV. Jadi size-nya besar sekali gitu. Penonton TV yang mau menonton ya tadi tiba-tiba menonton Liga Dangdut gitu kan. Liga Dangdut udah baru tayangin tadi malam nih, baru kelar. 2 jam lagi udah mau nonton lagi lanjutannya, potongan-potongannya gitu. So, itu besar sekali. Walaupun memang butuh edukasi dari mereka untuk bisa jadi premier subscriber,
Tetapi itu sudah menjadi modal cukup besar buat kami untuk bisa membuat size ini begitu besar. Salah satu yang biasa saya bilang kenapa size besar, dan saya bisa share angkanya, di 2020, our average monthly MAU atau average watcher per bulannya itu di totalnya 60 juta user. Jadi besar sekali gitu. Nah itu salah satu modal kita yang kalau tadi Mbak Yeni nanya apa tipsnya, itu kita sudah punya modal yang besar gitu. Dan yang terakhir gitu ya, konten pun ketika tadi saya bilang konten itu menjadi salah satu kekuatan, selain kita juga membuat konten sendiri, selain juga kita mencoba membeli konten juga yang bagus dan yang cocok dengan market, tetapi kita punya kekuatan yang kadang-kadang teman-teman lain tuh belum punya, yaitu kekuatan dari grup besar MTech gitu. Di mana bank konten dari MTech itu bisa dengan mudah kami masukkan di video. Jadi dengan total banyak sekali video yang kita punya, itu membuat bank kita untuk konten begitu banyak gitu. Dan yang terakhir, salah satu yang akan menjadi pembeda itu mau tidak mau adalah product feature. Jadi kita harus membuat ya ini startup sih, startup pasti kan produknya harus paling bagus gitu kan. Nah ini terus kita genjot. Dan kita coba membuat produk ini supaya selain mudah buat orang untuk nonton, tetapi kita mencoba bikin inovasi-inovasi supaya orang lebih engage dengan kontennya. Kalau Mbak Yeni mau tahu, salah satu yang kita coba lakukan, kita sudah mengimplement gamification di konten kita. Jadi misalnya kalau lagi nonton live streaming, lagi nonton, saya kasih contoh Indosiar gitu ya, saya nonton Indosiar, lagi nonton dangdut, teman-teman itu bisa langsung memilih atau voting siapa yang bisa menjadi pemenang di situ. Nah, ini hanya salah satu dari sekian banyak inovasi yang akan kita lakukan 2021. Gitu Mbak Yeni. Oke, menarik tuh soal voting, karena beberapa televisi kerjasamanya dengan e-commerce gitu ya. Tapi kalau video punya platform dan menawarkan itu, akhirnya bisa dimonetisasi juga ya, Reski ya, betul, betul. Oke. Tapi kalau kita ngomongin sebelumnya kan dari sosial juga sempat ngobrol sama Pak Guntur nih, ex dari Hook. Beliau bilang katanya masyarakat Indonesia tuh at the end of the day pengennya yang free. Jadi biarpun harga udah murah banget sampai dikasih daily, weekly, tapi cenderungnya lebih ke free. Kalau Reski ngelihat dengan strategi yang diberikan atau yang dilancarkan oleh video, akan berubah nggak sih behaviornya mereka? Akhirnya ya udah deh, gue bayar segini, yang penting kan gue bisa konten. Atau memang benar-benar Indonesia atau globally gitu ya, audience memang tendnya lebih ke free. Ini tantangan terbesar sebenarnya. Tantangan terbesar dari sisi OTT, bukan cuma dari video. Mau tidak mau, orang Indonesia tuh belum terbiasa membayar. Itu harus kita akui gitu. Salah satu penyebab mereka tidak membayar, ya mau nggak mau, kita harus ngaku lah. Kadang-kadang suka ada website yang ilegal gitu kan. Nah, itu PR besar. Dan itu PR buat semua orang. Nah, saya melihat saya sedikit setuju bahwa Indonesia suka yang free, tapi itu bukan berarti tidak bisa dirubah. Dari sisi bisnis video, kita memang secara gradually ingin mencoba mengedukasi masyarakat untuk bisa berbayar. Dengan cara, kan mereka bisa masuk kita gratis ya, mereka bisa menonton dengan gratis tapi kena iklan. Tetapi kalau kita sajikan konten yang benar-benar mereka inginkan, itu seharusnya bisa mendrive mereka untuk coba pindah ke Premiere gitu. Walaupun memang harus pelan-pelan gitu. Mungkin sebagai data nih, biasa Mbak Yeni paling suka kalau ditanyain data kan. Saya bisa share kalau 2020 itu kurang lebih kita kenaikan dari data subs kita itu 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Gitu. Jadi memang butuh waktu, tapi it's there lah gitu. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Reski, mungkin tahun 2021 nih, 2021 sekarang, akan lebih banyak lagi nggak sih platform lokal gitu yang akan bersaing dengan video, atau mungkin video ngelihat so far video masih unggul lah untuk platform lokal. Untuk kemudian prediksi trennya ke depannya nih akan seperti apa? Karena kan kalau di Amerika kan HBO Max tuh katanya ngambil film bioskop, bisa nonton di streaming juga, bisa nonton di bioskop juga. Kalau di Indonesia akan ada tren seperti itu nggak sih? Atau ya so far masih seneng lah orang Indonesia ke bioskop gitu. Mungkin dari sisi sudut pandangnya Reski nih, tren untuk video streaming dan platform OTT di Indonesia seperti apa? Oke.
To be honest, bukannya saya melihat ini pandemik sesuatu yang positif ya, cuman pandemik ini merubah cara orang mengkonsumsi entertainment sih. Itu jujur, dan itu merubah tatanan bisnis OTT gitu. Saya rasa kalau misalnya kita bertanya perubahan orang melihat OTT, ini sudah mengalami perubahan, di mana mereka sudah mulai mengerti arti dari menonton online, di mana mereka mengerti kalau menonton online itu bukan masalah pulsanya aja, tapi kalau ini dia udah tahu ini ada yang bayar dan yang gratis gitu. Walaupun orang Indonesia ya masih suka usaha nih nyari yang gratis, mana nyari dulu di sini ada kali ininya kali bajakannya gitu ya, masih usaha gitu. Jadi masih akan terasa akan ada perpindahan lah dari OTT. Makanya tahun ini tahun yang cukup sangat baik untuk melihat sejauh mana bisnis OTT akan tumbuh lebih tinggi lagi dibandingkan tahun lalu kalau menurut saya. Yang kedua, justru keadaan ini pasti akan menimbulkan banyak sekali interest dari orang-orang untuk mencoba bisnis OTT. Salah satu contohnya adalah bagaimana para content maker ini melihat OTT as their platform to launch gitu, launch their movies gitu, dan itu potensinya luar biasa. Problemnya sekarang, challenge ya justru dengan keadaan itu berarti harganya biasanya makin tinggi tuh karena kan menjual kontennya eksklusif untuk OTT sendiri, sehingga persaingan antara masing-masing OTT itu nanti akan mencoba mencari konten yang terbaik untuk customer-nya gitu. Makanya sama dengan platform asing ya yang betul, gila-gilaan investasi untuk konten original lokalnya ya. Betul, pasti akan ada persaingan di situ gitu. Walaupun kami tetap yakin video dengan kekuatan kami dan dengan support yang luar biasa dari surrounding kami, kita tetap bisa memberikan konten yang terbaik dan yang cocok sama masyarakat Indonesia. Karena kita yang paling lama nih, kita yang ngerti orang Indonesia suka nonton apa. Dan saya pun juga belajar banyak dari kakak-kakak di industri TV yang tahu bahwa kalau masyarakat Indonesia tuh suka kontennya seperti ini gitu. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin sedikit berbeda. Lalu mungkin yang akan menarik satu lagi, Mbak, menurut saya akan terjadi itu di mana para pemilik dari OTT ini mungkin akan mulai banyak memproduksi original series mereka atau original production mereka. Sehingga kembali lagi konten competition itu akan luar biasa dan masyarakat Indonesia pasti akan disuguhi oleh banyaknya konten lah dari OTT masing-masing. Saya yakin banget itu. Gitu. Oke, aduh menarik sekali dan ditunggu nih kiprah atau kejutan-kejutan lain dari video karena selama ini lumayan eksis dan sebagai subscriber dari video beneran bisa dinikmati oleh semua keluarga loh, orang tua, anak-anak ya, bener-bener deh. Oke Reski, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih banyak. Dan ditunggu kabar selanjutnya dari video. Thank you. Kita belum bisa ini nih office. Iya, belum bisa ketemu ya. Bisa office tour. Oke deh, thank you Reski. Thank you. Bye bye. Bye bye.